yang mana pada beliaulah yang memperhatikan kepada kita adanya Allah Subhanahu wa taala, yang kepadanya lah kita diajarkan untuk senantiasa menyerahkan peribadatan kita, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pekan-pekan yang telah kita lalui, kita membahas hadis-hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan kita telah sampai pada hadis yang ke-11, ya. Hadis yang ke-11. Sekiranya ikhwah punya aplikasi di HP-nya yaitu ensiklopedi hadis 9 imam, itu bisa dilihat di hadis Imam Bukhari, hadis yang ke-6010, ya. Di dalam riwayat Imam Bukhari, hadis yang ke-6010, di dalam kitab hal-hal yang melembutkan hati. Jadi hadis yang kita akan sampaikan ini, kalau dikembalikan kepada kitab Sahih Bukhari, maka beliau hadis ini berada pada bab apa, kitab yang hal-hal yang melembutkan hati. Bab, ya, siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan. Demikian sebaliknya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan hadisnya. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala innallaha katabal hasanati was sayyi'at thumma bayyana dzalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu indahu asyra hasanatin ila 700 di'fin ila ad'afin katsiratin wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidatan. Muttafaqun alaih. Ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan hadis yang mestinya menggembirakan kita semuanya. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kita sedikit mengenal tentang yang meriwayatkan hadis yang mulia ini, yaitu dari sahabat Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, maka ini juga adalah sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abbas itu bersaudara dengan Abdullah, dan Abdullah itu adalah ayah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi Abdullah bin Abbas ini adalah sepupu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga istri dari atau ibu dari Abdullah bin Abbas ini, Ummu Fadl, ya, itu adalah bersaudara dengan Ummul Mukminin. Ummul Mukminin, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Maimunah. Oleh karena itu banyak hadis, ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas di rumahnya Maimunah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Abdullah bin Abbas ketika bermalam di rumahnya tantenya,
Ummul Mukminin istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, dan Nabi ketika itu berada juga di rumahnya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun untuk melaksanakan salat lail, sehingga Abdullah bin Abbas juga ikut, ya, dan berdiri di sebelah kiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dengannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memegang kepala Abdullah bin Abbas, kemudian menggesernya ke sebelah kanan. Nah, ini adalah sahabat yang mulia, Abdullah bin Abbas. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan secara khusus, Abdullah bin Abbas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Allah, pahamkanlah Abdullah bin Abbas ini dalam persoalan agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepadanya tentang tafsir. Oleh karena itu, ya, ahli tafsir, imamnya para mufassirin, ya, itu adalah Abdullah bin Abbas. Ulama kita mengatakan nikmatul terjemahan Al-Quran Abdullah bin Abbas. Sebaik-baik penafsir Al-Quran itu adalah Abdullah bin Abbas. Oleh karena itu, ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit, ya, yang berhubungan dengan kisah daripada rawi dan keutamaan juga dari Abdullah bin Abbas. Nah, bahkan suatu ketika pertemuan ahli Badar, yang senior-seniornya Quraisy ketika itu, Nabi Umar bin Khattab membawa sendiri Abdullah bin Abbas untuk hadir di dalam pertemuan itu. Kemudian yang lain mengatakan, kami juga punya anak yang seperti ini, tapi kami tidak bawa. Kenapa Abdullah bin Abbas ini dibawa? Kemudian Umar bin Khattab memberikan pertanyaan, ya, tentang bagaimana penafsiran ayat Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Surah An-Nasr, ya. Kemudian sahabat yang lain ditanya sama Umar, bagaimana penafsiran Anda tentang ini? Terus mereka mengatakan, ya, bahwa setelah ini, ya, kemenangan ini kita diperintahkan untuk beristighfar. Tetapi ketika hal ini ditanyakan kepada Abdullah bin Abbas, ya, dan ketika itu masih muda, ya, Abdullah bin Abbas, usia yang masih muda. Ketika sebelum hijrah itu, Abdullah bin Abbas itu usianya 3 tahun. Dan ketika Nabi SAW meninggal, usianya itu adalah kurang lebih, kalau tidak salah, 13 tahun. 13 tahun, 16 tahun, kemudian Nabi SAW meninggal, usianya Abdullah bin Abbas seperti itu. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan ayat ini adalah bahwa setelah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan wafat. Memaknai kata An-Nasr dan Wal-Fath itu, Abdullah bin Abbas mengatakan ini akan datang berita, yaitu akan meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masih muda mesti banyak, ya, mengambil karakter kepemudaan itu mestinya diambil dari sahabat yang mulia. Salah satunya adalah Abdullah bin Abbas ini. Ya. Kalau ingin mengetahui tentang bagaimana membentuk karakter sebagai seorang pemuda, maka mestinya harus banyak belajar hadis-hadis, paling tidak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Karena dengan demikian akan muncul karakter-karakter yang dimiliki oleh Abdullah bin Abbas, dan disitulah coba ikhwah yang masih muda ini untuk bisa mencontoh, ya, karakter-karakter yang dimunculkan oleh Abdullah bin Abbas. Ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbi tabaraka wa taala, ya, di mana hadis ini adalah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam an Rabbih, dari Tuhannya. Dan ini biasanya adalah menunjukkan ciri bahwa ini adalah hadis qudsi.
Kemudian Nabi SAW mengatakan, Innallaha katabal hasanati was sayyiat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala katabal hasanat. Ya. Allah Subhanahu wa taala mencatat seluruh kebaikan, was sayyiat, dan keburukan. Maka apa saja yang ada pada diri kita, maka itu sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berbentuk kebaikan maupun berbentuk keburukan. Ya, berbentuk keburukan. Tidak ada yang tersisa dari kita, semuanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa diri kita bahwa Allah mencatat, ya, semua kebaikan dan keburukan kita, dan Allah Maha Mampu itu, maka mestinya kita hati-hati dari setiap tindak tanduk yang kita lakukan. Mestinya kita hati-hati dari setiap ucapan yang kita ini lontarkan. Karena kenapa? Tidak ada yang tersisa, melainkan Allah Subhanahu wa taala mencatatnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Tsumma bayyana dzalika." Kemudian dia menjelaskannya. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang mempunyai keinginan untuk berbuat kebaikan namun belum sempat mengerjakannya, maka niscaya Allah tabaraka wa ta'ala mencatat itu di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Ini baru niat. Baru niat untuk melakukan satu kebaikan sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai satu kebaikan yang sempurna, walaupun belum dia mengerjakannya. Belum mengerjakannya. Baru berniat. Oleh karena itu ulama kita mengatakan, ya, perbanyaklah niat-niat untuk melakukan kebaikan. Ya. Karena kenapa? Karena niat kebaikan baru niat yang muncul di dalam diri kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan sekecil apapun, maka Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat satu kebaikan yang sempurna. Ya. Jadi ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mesti kita berbahagia dengan hal ini. Ya. Dengan berita-berita yang seperti ini yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu indahu asyara sanatin ila sab'imi'ati di'fin ila ada'afin katsira. Ya. Apabila dia berkeinginan, ya, untuk mengerjakannya, kemudian dia mengerjakan apa yang dia niatkan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat baginya 10 kebaikan sampai ila sab'imi'atin, sampai 700 kali lipat. Ila adhafin katsira, sampai kepada lipat-lipat ganda yang tidak dapat dihitung. Ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin merenungkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah tidak menginginkan kita untuk dimasukkan ke dalam neraka dengan pelipat gandaan pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan dengan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan ini. Oleh karenanya hendaknya kita bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang menjadi sebab sebagai pemberat untuk ditimbangan kebaikan kita. Dan ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dilipat gandakan menjadi berlipat-lipat ganda yang begitu banyak. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan
wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Apabila seseorang berkeinginan untuk melakukan perbuatan yang buruk, falam ya'malha, kemudian niatnya, perbuatan buruknya itu belum dia kerjakan, ya, katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat bagi orang ini satu kebaikan yang sempurna. Dia berniat untuk melakukan keburukan. Berniat untuk melakukan keburukan. Tapi niat itu dia tidak kerjakan. Masih tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala satu kebaikan yang sempurna. Kemudian wa in hamma biha fa'amila kataba Allahu sayyi'atan wahidah. Apabila dia berkeinginan melakukan perbuatan buruk, fa'amilah, kemudian dia mengerjakannya, katabahallahu sayyi'atan wahidah, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat baginya satu keburukan. Di saat kita berniat untuk melakukan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan beratus-ratus kali lipat ketika kita mengerjakannya. Tapi orang yang melakukan dosa belum mengerjakannya, masih tetap satu pahala kebaikan yang sempurna. Tetapi ketika dia mengerjakannya, niat buruk yang ada di dalam dirinya, maka ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah cuma mencatat satu keburukan. Satu keburukan. Oleh karenanya, ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sifat rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka patutlah bagi kita untuk berbahagia dengan hadis-hadis yang seperti ini, yang memberikan berita gembira kepada kita, dan kita senantiasa memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa berada dalam kebaikan, untuk senantiasa berbuat kebaikan sedikit pun. Oleh karena itu jangan ditinggalkan, ya. Perbuatan, kalau ada sesuatu yang mampu untuk kita kerjakan dari kebaikan itu, maka jangan tinggalkan, ya. Ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa kandungan faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Dari hadis yang mulia ini, yaitu adalah kesempurnaan ilmu Allah, menjadikan tidak ada apapun di langit maupun di bumi atau yang lebih dari itu yang lepas dari jangkauan ilmunya. Ini menunjukkan bahwa Allah itu adalah Al-Khabir, yang maha mengetahui dari hal-hal yang tersembunyi dari kita. Itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengetahui apa yang kita lakukan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faidah yang kita bisa ambil dari hadis yang mulia ini, yang kedua adalah di antara tugas malaikat adalah mencatat kebaikan dan keburukan. Dari hadis yang kita bacakan tadi, bahwa di situ di antara tugas malaikat yang senantiasa mencatat kebaikan dan keburukan. Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikatnya yang malaikatnya yang mulia kepada setiap orang. Oleh karena itulah para malaikat mengetahui dan mencatat apa saja yang dikerjakan hambanya. Allah menghitungnya sedangkan dia melupakannya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai dari apa yang kita lakukan. Dan itu semua berada dalam catatan-catatan para malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang kita lafazkan, yang kita ucapkan, melainkan ada malaikat yang senantiasa mencatat kebaikankah yang kita ucapkan, kebaikankah yang kita lakukan, ataukah keburukan. Maka hendaklah kita senantiasa berhati-hati dan senantiasa berada di dalam diri kita sikap muraqabah, senantiasa diawasi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang mulia ini juga mengajarkan kepada kita bahwa keluasan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dari apa yang telah kita lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala akan membuka peluang buat kita untuk senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan kita, asalkan kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunannya, memohon maafnya atas segala dosa yang telah kita lakukan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan Al-Afu wal Ghaffar, Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Yang keempat, faedah yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah bertafakkur pada kebaikan merupakan sebab yang dapat memotivasi seseorang untuk mengerjakannya. Senantiasa merenungkan kebaikan-kebaikan, karena tidaklah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan setelahnya itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Oleh karena itu, cobalah kita merenungkan apa yang terjadi di sekitar kita. Dengan orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan, maka tentu dia akan mendapatkan juga balasan-balasan kebaikan itu. Dan ketika dia melakukan keburukan-keburukan, dia juga akan mendapatkan balasan dari keburukannya tersebut. Tinggal kita saja. Karena kita kadang-kadang berjalan sesuai dengan naluri kita saja. Kita tidak menjadikan Al-Quran, tidak menjadikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tuntunan kita untuk mengarahkan kita dari setiap kehidupan kita. Karena pada kita mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti itu akan mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan ketenangan untuk kehidupan kita di dunia ini dan di akhirat. Semakin sering kita bertafakkur, semakin sering kita memikirkan keadaan-keadaan kita dan orang-orang yang ada di sekeliling kita, maka kita akan semakin menemukan banyaknya ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita semuanya. Ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah mengingat dampak keburukan sebelum berbuat suatu keburukan itu dapat mencegah diri sendiri dari melakukannya. Ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah pepatah mengatakan, fakir qabla an ta'zima. Berpikirlah sebelum berbuat. Orang yang pandai senantiasa memikirkan apa yang ia ingin kerjakan. Sebaiknya kita berusaha untuk menjadikan nasihat-nasihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap tindakan kita, itulah yang kita coba mencontohi dalam kehidupan kita. Karena Nabi Sallallahu, apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya itu adalah kebahagiaan, petunjuk yang paling besar. Oleh karenanya sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam paling menanti nasihat-nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu sahabat tidak pernah diam ketika berada di sekitar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali mereka senantiasa meminta nasihat yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Mu'adz bin Jabal, ya, ketika beliau mengatakan ausini, ya,
Abu Dzar Al-Ghifari, demikian juga, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat itu. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari ketika beliau mengisahkan ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki ini mengatakan, "Allimni wa aujis, ya Rasulullah, berikanlah pengajaran kepadaku, ajarkanlah kepadaku, aujis." Tapi ajaran itu, ilmu itu, pengetahuan itu singkat, padat dan berisi. Dan memang demikianlah nasihat-nasihat yang senantiasa datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kadang singkat tetapi padat dan berisi. Oleh karena itu nasihat yang paling utama untuk kita jadikan pegangan dalam kehidupan kita menghadapi kehidupan di dunia ini yang penuh fitnah ini. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada kita yang mana yang hak. Kita meminta kepada jangan sekali-kali kita menjadikan orang itu sebagai untuk menghadapi hari-hari fitnah yang